Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Melarak, Bapak Tri Joyo Diguno SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Melarak, serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Diseminasi Disiplin Positif Modul 1.4. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di SMP Negeri 1 Melarak pada hari Senin 26 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Saya Siftia Dewi Febriantika sebagai pembawa acara perkenalkan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Tiga, doa. Keempat, diseminasi. Lima, lain-lain. Enam, penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini menjadikan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Melarak, Bapak Tri Joyo Diguno. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para peserta calon guru bergerak SMP Negeri 1 Melarak, sangat saya banggakan Bapak Ibu guru dan karyawan, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Juga tidak ada kata yang mudah untuk mengawali sambutan saya ini kecuali ucapan rasa syukur dari Rabbil yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas tanpa ada suatu halangan apapun. Untuk itu, mari semuanya kita syukuri dengan baca hamdalah. Salawat serta salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita semuanya, dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini adalah acara diseminasi budaya positif modul 14 dari calon guru bergerak kita satu-satunya yang ada di Melarak ini. Ini yang pertama Mbak ya. Pertama, alhamdulillah kita mempunyai satu orang guru bergerak yang insya Allah nanti mudah-mudahan setelah selesai dan tetap menjadi guru bergerak nanti bisa menggerakkan
roda di SMNI Mara ini terutama yaitu terkait dengan bagaimana KBM bisa berlangsung dengan baik, bisa menularkan ilmunya kepada kita semuanya. Karena banyak hal yang bisa didapat dari guru bergerak ini yang yang dilaksanakan super sibuk ini. Biasanya mulainya itu sekitar jam 1 atau jam 2 itu sudah mulai Zoom. Ya, sudah mulai Zoom meeting. Kalau tidak ada itu dicari nanti. Ini mana Bu Ronisita kok tidak ada? Mesti dicari. Jadi misalnya kalau misalnya mau mandi atau mau sholat atau mau ke belakang sebentar, harus izin dulu kepada moderatornya gitu. Jadi izin nanti dicari ini mana menurutnya kan kita harus kelihatan orangnya. Kalau tidak kelihatan nanti kok hitam pasti nanti dicari ini di mana orangnya gitu. Karena apa ini memang betul-betul guru bergerak ini memang disiapkan supaya menjadi penggerak roda bergerak untuk kemajuan dunia pendidikan di sekolah masing-masing, terutama di SMNI 1 Mara. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Mbak Ronisita yang sudah mengikuti guru bergerak nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Monggo, jadi semuanya tidak hanya PNS, namun dari P3K juga harus bisa mengikuti guru bergerak. Jangan hanya satu orang. Untuk guru bergerak, jangan berpikiran bahwa guru bergerak nanti nanti saya takut kalau diangkat jadi kepala sekolah, bukan. Guru bergerak tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan di sekolah tersebut supaya pendidikannya menjadi lebih maju. Karena banyak ilmu yang nanti diserap oleh Mbak Ronisita, karena ini masih awal Mbak Ronisita, jadi belum tahu nanti perkembangan berikutnya itu seperti apa, harus istilahnya berteaching praktek mengajar dengan anak-anaknya, dan harus betul-betul nanti disorting. Jadi nanti ada tim sorting dari Mbak Roni mungkin yang diangkat oleh Mbak Roni supaya itu kadang-kadang juga dirinya sendiri yang harus nyoting ya. Jadi pada saat praktek mengajar, tapi biasanya harus orang lain, kalau dirinya sendiri tidak bisa karena harus bergerak gitu. Terkait dengan diseminasi mengajar, bahwa diseminasi itu adalah penyampaian informasi ya kepada khalayak dari hasil yang didapat, mungkin hasil penelitian atau hasil dari pengetahuan yang didapat dari Mbak Ronisita, nanti disampaikan kepada penjenengan semuanya supaya kita sebenarnya tahu. Kalau sudah tahu, istilahnya adalah diibaskan, ya, diibaskan kepada teman-teman. Hari ini baru juga mau mengimbaskan dari diseminasi sisi positif itu nanti kepada penjenengan semuanya. Kalau sudah nanti mungkin bisa diibaskan ke murid-murid kita, ke anak-anak kita, supaya diseminasi positif dari pengetahuan positif, berita-berita tentang positif itu bisa kita tularkan kepada anak kita. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang pendidikan karakter itu sangat menjadi prioritas utama, karena anak-anak kita sudah jauh daripada seperti hanya kita waktu masih SD maupun SMP. Sekarang karena apa, semuanya adalah berangkat dari bukan kesalahan guru atau siapa, berangkat dari rumahnya, keadaan pergaulannya, masyarakat di sekelilingnya bagaimana, itulah yang mempengaruhi karakter anak. Sehingga makanya pada hari ini Mbak Ronisita mau menularkan ilmunya terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Trijoyo Dikuno atas sambutan yang diberikan. Acara
doa. Kepada Bapak Son Haji Mubarak dipersilahkan. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Son Haji Mubarak atas doa yang dilantunkan. Semoga menjadikan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan berkah. Tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 kepada Ibu Ronisita Widyastuti SPD, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena acaranya diseminasi itu seperti resmi, sepertinya wajah-wajahnya ini tegang dan serius ya, Bapak Ibu Guru. Oke, baik, kita segarkan dulu biar tidak terlalu serius. Kita akan tepuk-tepuk dulu pagi ini. Yang ditepuk tangannya sendiri, tidak menepuk temannya, oke? Jadi kalau saya bilang tepuk satu, maka satu saja. Tepuk satu saja. Kalau tepuk dua, berarti satu kanan, satu di kiri, satu di kanan. Tepuk dua. Oke? Satu kiri, satu kanan. Tepuk dua, plek gitu. Oke? Tepuk tiga, kiri, kanan, dan atas. Kiri dulu. Ya, sepertinya pada saat nyamuk lewat itu loh. Kemudian kalau tepuk empat, itu dua kiri, dua kanan. Plek. Tepuk 4. Kita coba dulu. Baik. Semangat ya. Iya. Ini yang bisa sempelago Mas Fian aja. Oke, baiklah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4-nya berarti plek. Kalau tepuk 5, 2 kiri, 2 kanan, 1 atas. Tepuk 5. Sudah dipahami? Tidak banyak-banyak, Bu Indah, hanya sampai 5 saja. Oh iya, baik. Terima kasih. Monggo tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali.
Loh, duanya masih tambah. Baik, sekali lagi, Bu Ayu biar lebih semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah atau tidak pakai rebanaan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih diberikan waktu kepada saya untuk mukhotimah ikut ke yang sudah tadi presenter dan Bapak Kepala Sekolah. Yang jelas saya sangat berterima kasih, bersukacita Bapak Ibu guru sudah bisa hadir di sini untuk menghadiri yaitu acara diseminasi budaya positif modul 1.4 yang dilaksanakan di SMPN 1 Melarak. Jadi saya Roni Sinta Widyastuti, saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 111. Sebenarnya saya adalah angkatan 10 karena angkatan 10 itu tidak dilaksanakan diklat di Ponorogo. Kalau di kota lain ada, jadi di Ponorogo tidak ada angkatan 10, maka saya melompat jadi angkatan ke 11. Rumornya karena pendanaan dan sebagainya, jadi tidak semua kota ada full perangkatan. Jadi di Ponorogo itu adanya angkatan berapa? Angkatan 4, angkatan 9, 7, 9, dan 11 ini. Saya sangat berharap pemuda harapan pemudi ini dan pemudi harapan pemuda ini juga tergerak, bergerak dan ikut menggerakkan. Semoga nanti ada rekrutmen guru penggerak. Saya sangat berharap nanti bisa bekerjasama dengan pemuda-pemudi yang dari sini dan pemuda-pemudi yang dari sini tergerak untuk ikut guru penggerak. Jadi di guru penggerak itu banyak sekali pengalaman yang akan didapatkan. Kenapa kok pemuda-pemudi? Karena memang ada batasan umur untuk pendaftaran calon guru penggerak. Jadi Bu Endang itu yang sedang unyu-unyunya itu untuk usia sudah tidak layak untuk menjadi guru penggerak. Jadi maksimal 50 tahun masih bisa mendaftar guru penggerak. Jadi harapannya 10 tahun masih bisa mengembangkan ilmunya, berbagi informasi kepada teman yang lain di satu sekolahan. Baik Bapak Ibu, materi kita adalah tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah modul 1.4. Ada 3 rangkaian modul. Ini adalah modul ke-1 bagian ke-4 tentang budaya positif. Nah, sekarang kita berada pada kurikulum Merdeka Mengajar yang sudah panjenengan ketahui semuanya bahwa pembelajaran Merdeka Belajar itu dirancang berdasarkan 6 dimensi. 6 dimensi itu yang biasa disebut dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin panjenengan semuanya sudah paham ada 6 itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi pelaksanaan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya digunakan saat P5 saja. P5 itu adalah untuk wadah anak untuk mengembangkan pembelajaran berdasarkan 6 dimensi ini. Jadi di kegiatan pembelajaran pun itu juga dilaksanakan. Semua 6 komponen itu bisa dilaksanakan di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari sebagai guru. Kemudian paradigma yang kedua adalah praktek pembelajaran berpusat pada siswa, student centered learning, bukan berpusat pada guru. Jadi metode yang berceramah dari awal sampai akhir anak mendengarkan itu tidak sesuai dengan paradigma pendidikan kita yang baru. Jadi harus siswanya yang aktif. Sebenarnya saat saya dulu masih SD juga sudah ada seperti itu, namanya CBSA.
catat buku sampai habis, bukan Pak Gawe. CBSA, cara belajar siswa aktif, jadi siswanya yang aktif. Jadi bagaimana guru merancang suatu pembelajaran di mana kegiatan belajarannya itu full siswa yang aktif. Guru sebagai apa? Guru sebagai monitoring, tetap mengontrol siswa. Kemudian jangan lupa setiap akhir kegiatan itu selalu ada refleksi. Saya sebelum ikut guru penggerak jarang melakukan refleksi. Refleksi saya hanya pijit-pijit saja. Ternyata setelah kegiatan belajaran kita juga harus melakukan refleksi. Refleksinya berupa apa? Ini saya kemarin juga melihat catatannya Bu Wahyu. Bu Wahyu itu sekarang mengikuti PPG. Saya melihat juga Bu Wahyu sudah mulai melakukan refleksi di kelasnya. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Wahyu. Semangat mengikuti PPG-nya Bu Wahyu. Ya. Jadi ternyata persekolahan kita yang di kuliah itu tidak hanya berhenti setelah kuliah selesai kemudian kita mengajar. Ternyata selalu ada ilmu-ilmu baru yang harus kita kembangkan, yang harus kita pelajari. Jadi ini Bu Sita usianya 45 tahun, ini agak slow learner juga, belajarnya sudah agak melambat. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin, yang penting tetap semangat. Ya, Bu Ayu. Kemudian kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kebetulan materi kami itu adalah tentang diferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk kelas 7 di SMP Melara, sebelum siswa masuk itu ada tes IQ. Tes IQ, kemudian ada tes gaya belajar. Jadi ada yang gaya belajar auditori, visual, sama audio visual. Jadi siswa itu ada yang kinetis juga. Jadi ada yang siswa itu kalau belajar sukanya muter aja. Pak Barok ada siswanya yang kalau belajar sukanya berputar ke sana ke sini. Okay. Ya, ada juga siswa yang sukanya mendengarkan. Ada siswa yang belajarnya bisa lebih masuk bila melihat tayangan audio visual. Nah, paradigma pembelajaran yang baru ini kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oh, anak ini modelnya kinestetik, jadi kita harus menyiapkan materi yang membuat dia berjalan-jalan. Caranya gimana? Printkan materi, tempelkan. Jadi, yuk silakan diekspor materinya. Jadi dia akan berjalan-jalan. Itu sudah memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan juga. Ya. Kemudian ada siswa yang suka audiovisual, kita buatkan, kita downloadkan. Sekarang banyak sekali sudah media pembelajaran yang bisa digunakan, bisa didownloadkan video tentang pembelajaran. Itu bisa diterapkan di semua mapel. Kalau di bahasa Inggris ada materi namanya tag procedure. Tag procedure itu bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, itu materinya bisa diprintkan, ditempelkan, bisa menggunakan video dan sebagainya. Jadi intinya di paradigma baru yang ketiga adalah menyesuaikan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Baik, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kenyataannya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun bisa, itu bersifat sementara saja. Besoknya lagi akan kembali lagi pada habitnya yang awal. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri sendiri. Ya, jadi ada miskonsepsi teori kontrol. Guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, kemudian pemberian semangat dan sebagainya. Misalkan bujukan, nasihat, kemudian ada penghargaan. Biasanya ini ada dua, ada penghargaan dan ada hukuman. Jadi mereka melaksanakan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Mereka melaksanakan sesuatu hanya karena iming-iming hadiah atau imbalan. Nah, yang seperti itu, penguatan seperti itu hanya berlaku untuk masa yang pendek saja. Jadi di waktu yang akan datang kalau tidak ada hukuman, dia tidak akan melaksanakan itu.
Di waktu yang akan datang kalau tidak ada imbalan, dia juga tidak akan mau melaksanakan itu. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Tapi kenyataannya tidak begitu. Dikritik itu sangat menyakitkan. Ya, ada juga siswa yang curhat ke saya, itu ada bapak, ada oknum ya Pak, ada oknum ibu atau bapak guru itu yang kalau berbicara sedikit tapi nyelekit, ya. Pernah mendengar seperti itu ya. Nah, ternyata hal seperti itu malah tidak bisa menguatkan karakter. Jadi malah akan membuat murid semakin tidak percaya diri. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu guru, meskipun panjenengan sudah dewasa, sebaiknya tidak memaksakan karena menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kenapa saya tayangkan seperti ini? Karena nanti di budaya positif itu, disiplin positif, apabila siswa sudah melaksanakan disiplin positif, maka seperti ini, guru mengontrol murid, tidak ada guru mengontrol murid, adanya adalah murid yang melakukan sesuatu karena keyakinannya sendiri, karena sudah terbiasa dengan disiplin positif. Budaya positif adalah nilai, bisa keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif. Bapak Ibu sudah menemukan hal-hal positif yang di sekolah apa saja? Hal-hal positif? Senyum sapa salam, oke. Senyum sapa salam, ya Pak. Apa lagi? Sholat duha, oke. Kemudian kebersihan kelas, ya, kebersihan kelas, oke. Jadi itu adalah keyakinan-keyakinan yang nantinya bisa menjadi patokan untuk siswa bisa menjadi pribadi yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama ada disiplin positif, kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru. Ini yang menarik, posisi kontrol guru, bagaimana Bapak Ibu memposisikan diri. Kemudian ada pembuatan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kalau lebih yakin itu lebih mantap katanya Bu Idang. Keyakinan kelas. Berikutnya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti akan ada segitiga restitusi karena segitiga ada 3 komponen di dalamnya. Gunanya untuk apa? Untuk menangani permasalahan siswa. Selanjutnya, guna budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, ada disiplin positif adalah suatu cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, nah, nilai kebajikan yang universal. Jadi kalau suatu hal itu baik di suatu tempat, itu juga akan dianggap baik di tempat yang lain. Jadi no debat, tidak bisa didebat. Misalkan sopan itu jelas suatu kebajikan. Kemudian menjaga kebersihan itu dimanapun, di tempat manapun pasti karena sudah merupakan kebajikan universal. Apa ada kebajikan yang tidak universal? Ada. Saya itu pernah membaca sebuah suku di daerah Filipina itu untuk menghormati orang itu meludah. Gitu. Iya, Bu Bayu sangat diverbalkan seperti itu. Jadi di sebuah suku tersebut ya meludah itu untuk menghormati tamu. Nah, kalau hal itu dipandang sebagai sebuah kebajikan di tempat itu, namun itu bukan kebajikan universal karena itu tidak bisa diterima di tempat yang lain. Ya, jadi
yang kita garis bawahi di sini adalah kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi tidak hanya di suatu tempat, tapi di hampir semua tempat kebajikannya bersifat universal. Nah, selanjutnya untuk membangun budaya positif kita harus memperhatikan kebutuhan manusia. Lebih spesifik lagi adalah kebutuhan siswa-siswi kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Iya, makan minum. Siswa itu kadang tidak sempat untuk sarapan. Jadi membawa bekal di sekolah. Kadang sebelum waktunya istirahat, mereka sudah lapar, sudah ingin membuka bekalnya untuk makan. Bahkan sebelum istirahat yang tidak bawa makanan akan berduyun-duyun ke kantin, betul? Jadi sebelum istirahat pun sudah kantin, Bu mau beli makanan, lapar Bu. Nah itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi itu juga harus kita penuhi. Kalau itu tidak kita penuhi, anak-anak juga belajar dengan perut kosong itu juga tidak akan fokus. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti tinggal kesepakatan kelas, tinggal keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru bangun. Misalkan, baik semuanya ini sekarang sarapan selama 5 menit, misalkan seperti itu. Atau ada kesepakatan lain yang nanti silakan dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Kemudian kasih sayang. Ternyata siswa itu juga perlu kasih sayang. Bagaimana perwujudannya? Kita menanyakan kabar, kadang kita menepuk bahunya, tapi jangan berlebihan yang menepuknya. Seperti itu, ya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini kaitannya dengan penguasaan materi. Siswa di kelas saya itu penguasaan materinya berbeda-beda. Saya ngajar di kelas 7A, itu ada siswa yang sudah selesai mengerjakan, padahal yang lainnya belum selesai mengerjakan. Nah, bagaimana caranya? Ya kita dekati, kita beri special treatment kepada siswa yang memang belum menguasai. Karena kalau belum menguasai, bagaimanapun di push dia juga tidak akan bisa. Jadi ada kebutuhan penguasaan. Berikutnya, sebelumnya Mbak. Iya, ada kebebasan. Pak Taufik banyak sekali menemukan benda-benda untuk mengekspresikan kebebasan dan kesenangan mereka. Contohnya bola basket yang sudah rusak, bola futsal. Ya, jadi bola futsal itu memang sudah out of condition, kondisinya sudah kurang bagus, memang sudah tidak dipakai. Anak-anak itu sangat kreatif untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Bolanya itu dibawa ke kelas, dibuat bermain-main dengan teman sekelasnya. Itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Ada juga telenan. Dulu ada praktek menghias telenan. Saya juga tidak tahu bagaimana telenan itu malah bisa menjadi alat untuk pingpong. Betul sekali. Jadi anak itu sangat kreatif karena memang ada kebutuhan dasar kebebasan dan kesenangan. Seperti itu ya, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar siswa dan tidak mengesampingkan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, siswa itu melakukan sesuatu karena ada motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi internal dan eksternal. Yang internal itu yang diinginkan, yang dilaksanakan karena keinginan di dalam hatinya sendiri, dan itu untuk menghargai dirinya sendiri dan untuk merealisasikan nilai yang diyakininya. Berarti yang internal adalah berasal dari dalam diri sendiri. Itu sangat kuat. Karena kalau udah motivasi dari dalam diri, mau ada kendala apapun tidak akan menjadi masalah, dia akan tetap maju. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal. Adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan ingin mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang kemarin misalkan Bapak Ibu, ayo siapa yang mengerjakan nanti dapat permen. Besok lagi kalau tidak ada permen tidak akan mengerjakan. Yo, yang mengerjakan kemudian ada hukuman. Kalau besok tidak ada hukuman, enteng, tidak akan dilaksanakan. Itu apabila
motivasinya dari luar. Nah, ini berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Jadi selain kita memberikan kebebasan, selain kita memberikan memenuhi kebutuhan siswa, kita ternyata memiliki 5 fungsi atau 5 kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu guru, yang paling ideal ini posisi kontrol guru sebagai apa? Manajer yang ideal. Terus yang mostly, yang kebanyakan Bapak Ibu guru laksanakan di kelas sebagai yang mana? 1, penghukum. Gak ngarep ya, maju ngarep gitu ya. Oke, sebagai penghukum. Berikutnya. Nah ini penghukum. Jadi kalau penghukum itu biasanya tidak hanya menggunakan fisik tapi juga menggunakan verbal, itu juga sudah termasuk penghukum ya. Kemudian biasanya ini ada yang di bold merah ini, dicetak merah, patuhi aturan saya atau awas ya kamu selalu saja salah. Itu tidak menghukum tapi secara kata-kata itu sudah jelek itu. Kamu lagi pasti selalu yang terakhir mengerjakan, seperti itu. Jadi ini adalah guru-guru dengan tipe menghukum. Kenapa ini kurang ideal? Karena akan membuat siswa kurang percaya diri, menjadi minder. Tapi juga tidak seperti itu, karena murid kita yang sudah bebal, bandel juga tidak akan masuk kalau menggunakan kata-kata seperti ini. Silakan Mbak. Kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu yang memiliki suara lembut. Karena untuk membuat siswa merasa bersalah itu diperlukan situasi yang sangat tenang, kemudian suara yang lembut. Jadi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Kata-kata yang digunakan biasanya dengan lembut seperti ini. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Cep ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Nah, itu secara tidak langsung saya juga pernah seperti ini. Jadi kalau ibumu tahu bagaimana loh, ibumu lagi hamil loh. Itu ada siswa namanya siapa? Wahyu Septian, itu ibunya sedang hamil-hamilnya itu, dan anaknya ada video yang 17 tahun ke atas di HP-nya itu. Saat dipanggil itu ibunya sedang hamil. Jadi saya juga pernah seperti itu sama Wahyu itu. Gimana kalau orang tuamu tahu bahwa orang tuamu itu hamil, sedang ini seperti itu. Nah, ternyata saya baru menyadari kalau ternyata ini saya adalah pernah juga menjadi guru dengan model pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, sebagai teman, Bapak Ibu pernah memposisikan diri sebagai teman? Sebagai teman. Nah, sebagai teman itu Bapak Ibu guru ya sebagai teman, jadi tidak menyakiti murid, kemudian lebih ke persuasif. Nah ini pada poin-poin ini, ayo bantulah ya demi Bapak ya, ayo kamu yang rajin demi Bapak ya ini, ayo ingin tidak bantuan Bapak ya, tidak bantuan Bapak selama ini, ayo aku sudah membantumu loh, seperti itu. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti bereskan. Jadi ini guru yang berperan sebagai teman. Apakah ini baik? Ya sebenarnya baik. Bapak Ibu guru kan juga harus berteman dengan murid. Namun efek baiknya itu ternyata hanya sedikit karena merupakan motivasi internal saja, tidak dari internal siswa. Nah, hal negatifnya adalah apabila suatu ketika guru tersebut tidak lagi membantu siswa, maka siswa akan kecewa dan biasanya akan mengatakan, wah saya pikir Bapak Ibu teman saya, kok sekarang saya dibegitukan, saya tidak lagi dipakai, saya tidak lagi digunakan, saya tidak lagi diajak untuk pawai.
saya tidak lagi tunjuk ini untuk itu. Nah, apabila tidak lagi ada sifat pertemanan, itu akan membuat siswa kecewa, murid merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Jadi itu adalah posisi sebagai teman. Biasanya sebagai teman itu guru-guru muda nih, memposisikan diri sebagai teman. Nah, berikutnya posisi pemantau. Pemantau ini sudah next level dari teman, tapi hanya memantau saja. Mengawasi. Jadi posisinya pemantau itu mengawasi siswa, biasanya mengingatkan tentang peraturan-peraturan. Jadi kalau ada siswa bersalah, yang diketengahkan adalah peraturannya. Yuk, lihat, baca peraturannya di kelas apa saja. Biasanya peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, hanya sampai situ saja. Jadi sebagai pemantau itu sudah next level dari yang mendukung, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman itu sudah next level, sudah bagus, namun hanya berhenti pada menanyakan dan hanya tentang ini, lebih ke peraturannya saja. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Memang kita sebagai guru ada untuk administrasi ada catatan siswa ya, tapi itu bukan digunakan hanya untuk guru sebagai pemantau. Jadi ini kamu kesalahannya sudah ini, kemarin nggak ini, kemarin sudah itu, sama aja nanti akan menjadi membuat rasa bersalah. Berikutnya, nah ini sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadi seorang manajer. Posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian guru dengan murid berkolaborasi setelah mengetahui kesalahannya, kemudian bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kata yang digunakan biasanya adalah apa yang kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Itu adalah fungsi guru sebagai manajer. Tugas seorang manajer itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, memperbaiki kesalahannya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Tidak bermaksud untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tapi fungsi manajer ini adalah untuk mengembalikan murid menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dan siap kembali ke kelasnya masing-masing. Karena murid yang melakukan kesalahan itu kadang akan kembali ke kelas itu sudah ada rasa mindernya, jadi itu harus dikuatkan dengan seperti ini, dikembalikan dalam keadaan yang kuat. Nah, keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut keyakinan kelas, Bapak Ibu guru saya minta tangannya tapi tidak tepuk tangan. Oke, ini berapa? 5. Bahasa Inggrisnya apa? Bu Emi? 5. Ini apa namanya? Fingers. 5 fingers, 5 fingers. Setelah ada 5 fingers, kita kasih 3 tepukan. Clap, clap, clap. Ya. Oke, kemudian setelah itu ada 4. 4-nya gini. 4 fingers. Kalau 4 finger bukan begitu Pak Barok. Jadi 4 finger bukan terus gini-gini, bukan gini. Jadi 4 finger butterfly. Kita membentuk ala-ala butterfly. 3 finger, oke. 2 finger, peace. 1 finger. Shh. Bisa ya? Oh boleh, banyak mau. Oke, kita mulai bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Baby yuk. 4 finger, clap. Oh sorry. Ternyata menyimak. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. 5 finger, clap. 4 finger, butterfly. 3 finger, oke. 2 finger, peace. 1 finger.
one finger. Oke, cukup loud. Tepuk tangan untuk semuanya. Hebat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu wali kelas adalah membuat apa? Sebelum keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sudah dibuat Bu Endang? Sudah. Yang wali kelas Bu Endang, Pak Asep, Bu Wahyu, Pak Fian, ya. Jadi keyakinan kelas itu sudah the next level dari kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru, saya yakin semuanya sudah melaksanakan, sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bu Endang, di kelas Bu Endang untuk membuat kesepakatan kelas ada yang menggunakan kata negatif, bukan? Misalkan tidak boleh makan di kelas. Ada? Tidak ada. Berarti semuanya sudah mengandung kalimat positif. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas itu kan diambil dari setiap siswa. Jadi setiap teknisnya adalah mungkin diberi kertas, kemudian menuliskan masing-masing atau ke depan menuliskan. Setelah menuliskan, apabila ada yang hal sama itu dikelompokkan. Jadi mesti banyak sekali yang dilarang membuang sampah, tidak boleh membuang sampah seperti itu. Kita kelompokkan per poin, membuang sampah, kemudian sopan, datang tepat waktu, piket tepat waktu, kemudian tidak bermain HP di kelas dan sebagainya. Nah, setelah kita kelompokkan satu-satu, kita omit, kita hilangkan yang masih menggunakan kata tidak. Biasanya kalau ada kata tidak itu malah mengusik ketenangan hati untuk melaksanakan. Oke Pak Sep? Oh iya. Jangan ini, malah yang tadinya malah kata terakhir. Jangan makan, makan. Iya. Begitu. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesadaran diri pada murid yang berasal dari nilai kebajikan universal tadi, yang diyakini dan dituangkan dalam keyakinan kelas. Jadi yang Bapak Ibu tuliskan itu di kelasnya Bu Enda ada berapa kesepakatan kelasnya? 11. Oke, baik. Di kelasnya Pak Asep berapa? 15. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah menjadi keyakinan kelas, baiknya tidak usah banyak-banyak, karena keyakinan kelas itu lebih fokus, lebih spesifik ya, jadi lebih umum. Jadi tidak usah terlalu banyak, bisa 8 sampai 10 sudah cukup, itu sebagai yang diyakini sebagai keyakinan kelas. Jadi poin-poin yang sama, misalkan ya tentang disiplin, siswa disiplin, itu nanti bisa masuk disiplin, masuk waktu, ini piketnya tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, itu poinnya masuk ke disiplin. Jadi keyakinan kelasnya adalah siswa disiplin dalam melaksanakan apa di kelas seperti itu. Jadi satu poin disiplin. Jadi keyakinan kelas sudah next level dari keyakinan dari kesepakatan kelas, karena berisi nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini dan biasanya ditayangkan di kelas. Jadi siswa biar ingat apa yang sudah diyakini, yakininya sudah terpampang nyata di dinding. Oke, berikutnya. Nah, setelah ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena pada prinsipnya tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita mengembalikan pribadi mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Siswa yang baru saja membuat kesalahan pasti akan merasa juga terpukul, merasa sedikit kacau, merasa kurang terkontrol emosinya. Tugas kita yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah, iya, Bapak Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian kalau misalkan dia berkonflik dengan orang lain, yang kita ucapkan adalah, baik, kita akan mencari solusi bersama atas permasalahan yang kalian hadapi. Jadi kemarin ada video kelas 9 beredar, cewek dengan cewek, ternyata kecenderungannya adalah permasalahannya tentang cowok. Ada cekcok cewek dan cowok kelas 9, yang diperebutkan adalah cowok. Nah, kalau ada percecokan seperti itu, mesti mereka ada egonya, mereka merasa tidak bersalah. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada manusia yang berbuat kesalahan, itu tidak cocok dengan mereka karena mereka egonya sedang tinggi. Maka yang kita ucapkan adalah, baik, kita akan mencari permasalahan dari percekcokan yang terjadi di antara kalian, karena semuanya mesti menangi diri. Berikutnya, setelah kita menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tetap kita harus memvalidasi tindakan mereka yang salah. Dengan cara apa? Berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, tadi sudah ada kebutuhan-kebutuhan siswa, mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kesenangan, kemudian kasih sayang, dan sebagainya tadi. Mereka itu ada berkonflik dengan orang yang lain karena memenuhi kebutuhannya sendiri. Berikutnya, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, ini Bapak Ibu guru apabila menghadapi permasalahan seperti itu lebih ke proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kesalahan murid akan memperbaiki hubunganmu. Nah, pada kegiatan validasi tindakan yang salah ini, yang kita ucapkan biasanya seperti ini. Kamu kemarin kan ngelabrak si A di tengah jalan, terus di sopeng meneh, untung tidak sampai ke IJWB, kan gitu kan? Nah, itu gini, kamu melampiaskan hal seperti itu, ya Bu Sita maklum pada saat marah kamu seperti itu. Tapi kalau dipikir lagi, ada nggak yang bisa kamu lakukan yang tidak seperti itu? Misalkan, apa ya Bu? Tapi itu oke loh Bu. Iya, maksudnya yang lain apa yang lain yang bisa kamu lakukan selain melabrak, misalkan? Ya dijak ngomong baik-baik Bu. Nah, mulai dari situ kita menggiringnya. Jadi at least dia sudah mengetahui bahwa tindakannya itu salah. Jadi kita memvalidasi tindakannya yang salah dulu. Nah, setelah itu kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya masing-masing. Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah yang memang sudah disepakati oleh semua warga sekolah. Berarti kalau ada percekcokan seperti itu, berarti keyakinannya yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas adalah kurang menghargai teman, ya, menghormati dan menghargai teman. Nah, pada menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi siswa ditanya, keyakinan di kelasmu apa saja, terus yang kamu lakukan itu sekiranya melanggar itu kurang sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Berikutnya kalau ada hal seperti itu, yang kamu lakukan apa, dan sebagainya. Simulasi kasus, oh ya, ini ada simulasi kasus. Ada Viko terlibat pertengkaran dengan Vino. Bermula dari Vino yang mengejek Viko dengan menyebut nama orang tua. Viko merasa tersinggung dan akhirnya meluapkan amarahnya dengan mendobrak meja. Monggo kita saksikan.
diganti dengan yang lain sebenarnya ya. Jadi mari kita mencari solusi bersama dari permasalahan ini ya. Ya, nah, Ibu, menurut Ibu yang Ibu lakukan itu kenapa Ibu sampai segitu marahnya sampai buka pinjam itu kenapa? Oke, baik Bapak Ibu, ini tadi adalah contoh simulasi kasus penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk kasus Viko, karena ada terjadi percekcokan dengan temannya, sesuai dengan segitiga restitusi tadi, yang pertama kita adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini saya membuat 2 video, tapi yang satu saja yang saya tayangkan. Sebenarnya ada banyak sekali yang kasus real yang bisa digunakan. Jadi saya, Bu Wahyu, Pak Aser, Pak Fian itu seringkali dihadapkan pada hal-hal yang sedemikian ini, yang tentang penanganan kasus. Dan memang hampir sepertinya tiada hari tanpa kasus. Tapi ya itulah yang membuat bersekolah di sini itu menarik, itu sangat menarik. Apalagi Pak Fian yang muridnya ada yang berkebutuhan khusus, yang ada bapak ibu guru sudah banyak yang mengeluh dan sebagainya. Tapi ternyata menurut Pak Fian itu adalah terapi tersendiri untuk Pak Fian, ya, karena menangani anak yang berkebutuhan khusus itu juga ternyata membutuhkan lebih banyak kesabaran, lebih banyak eksplorasi apa yang diinginkan anak itu, karena memang sangat unik. Jadi dan itu memang sangat menarik. Jadi tetap dipertahankan di sini ya Pak siswanya. Baik. Ini karena sudah siap, ini wali kelasnya juga sudah siap dengan permasalahan seperti itu. Ya, nah baik, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan tentang yang sudah saya sampaikan, tentang disiplin positif, kemudian tentang kebutuhan siswa, kemudian tentang keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi. Monggo.
Oke, monggo Bu Ida. Oh iya, Bu Ida mohon maaf kabarnya hanya sampai sini. Tidak usah pakai. Oh iya, sorry ya, iya. Yang keras ya, Bu Ida cukup keras. Terima kasih Bu Sita atas waktu dan komunikasi kepada saya. Dari apa yang disampaikan Bu Sita tadi, saya mencoba merefleksi saya sendiri. Iya. Ternyata saya itu guru yang masih sangat jauh dari sempurna. Nah, pertanyaan saya Bu Sita, untuk saya bisa menjadi guru yang baik, yang sesuai yang diharapkan oleh siswa dan tentu saja sesuai dengan guru, bagaimana cara saya atau bagaimana cara mengimplementasikan budaya positif itu kepada siswa. Itu saja Bu Sita. Ya, saya tambah sebentar. Karena siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang ekonomi tidak sama, dari cara belajarnya juga tidak sama. Bagaimana saya seharusnya menjadi seorang guru? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi adalah tentang bagaimana menjadi guru yang bisa memfasilitasi siswa ya. Ya, baik. Menurut saya Bu Endang itu sudah bagus loh. Kalau di ranking itu rankingnya masih atas lah. Guru-guru yang sudah oke, yang lumayan memperhatikan murid. Jadi kalau saya curhati, Bu Endang itu kan wali kelas. Jadi kalau saya curhati, Bu Endang itu siswanya kok begitu ya, yang lainnya sudah pakai seragam kok belum ya. Nah, Bu Endang itu ternyata malah sudah menanyakan ke si anak. Jadi si anak itu di saat semuanya sudah memakai seragam, dia memakai seragam yang sudah jadi. Misalkan yang lainnya sudah pakai seragam pramuka, dia masih memakai seragam biru putih. Ternyata setelah digali dari latar belakangnya, memang siswa tersebut dari keluarga yang broken, kemudian tinggal bersama neneknya yang mungkin kurang bisa mengakomodasi kebutuhannya. Nah, menurut saya Bu Endang sudah bagus. Jadi karena mengakomodir kebutuhan setiap siswa itu susah, maka kita tidak bisa langsung memenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya apa, itu yang kita kita penuhi. Tidak bisa langsung satu kelas ini butuh itu, butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Itu tidak bisa langsung seperti itu. Jadi kita memenuhi kebutuhan siswa kalau yang seperti itu dengan cara lebih percakapan personal. Kemudian ada juga siswa putri di kelas 7A itu anaknya pendiam sangat. Bu Endang sudah melaksanakan interaksi interpersonal dengan dia, sudah ngobrol, ternyata juga sama broken, dan dia itu tinggal dengan pamannya, Pak D-nya, dan Pak D-nya itu belum menikah. Jadi betapa sunyi hidupnya, makanya anaknya itu pendiam, tapi dia sangat berbakat. Jadi saat saya memberikan tugas itu, tugasnya juga dikerjakan dengan baik. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa menjadi guru yang sempurna karena juga kita manusia. Setidaknya kita punya motivasi intrinsik dari diri kita sendiri untuk melakukan hal yang terbaik. Kemudian hal-hal itu kita kembangkan juga, kita sosialisasikan ke anak yang sudah dilaksanakan di kelas tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan akan ada keyakinan kelas. Karena itu berasal dari siswa, maka siswa sendiri mau tidak mau karena sudah menjadi keyakinan bersama itu juga akan melaksanakan hal itu. Karena apa? Karena ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas dan nilai-nilai yang diyakini itu akan membuat sekolah memiliki budaya positif, memiliki disiplin positif. Insya Allah dengan adanya disiplin positif, kemudian dengan adanya Bapak Ibu guru yang memang punya motivasi sendiri, motivasi internal untuk mengajar dengan baik, tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dan juga memenuhi kebutuhan siswa. Saya kira bila ada guru seperti Ibu Endang di SMP Melarak
Dan saya yakin semuanya juga kurang lebih sudah memiliki sifat seperti itu. SMP Lara akan menjadi SMP yang semakin baik lagi. Nanti ya Pak Ibu? Iya. Begitu Bu Endang ya? Oke? Iya. Kalau dikaitkan dengan makro Oke. yang saya Iya. untuk budaya baik itu cara mengimplementasikannya bagaimana? Menerapkan budaya baik. Dengan materi yang saya Oh iya. Jadi budaya baik itu lebih diterapkan lagi lebih baik apabila dengan kebiasaan ya Bu. Jadi kalau dengan kebiasaan itu nanti secara otomatis lambat laun akan menjadi sebuah hal yang baik karena itu sudah merupakan kebiasaan. Nah, kalau kaitannya dengan mapelnya Bu Endang, mapel bahasa Indonesia itu menurut saya malah mapel yang bisa masuk ke segala macam lini. Jadi Bu Endang mau menyampaikan materi tentang hal-hal baik, tentang disiplin, tentang keyakinan itu malah lebih masuknya ke bahasa Indonesia. Menurut saya seperti itu Bu Endang. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Sambut? Oke. Baik. Minta tolong di next. Nah, ini adalah tanggapan Viko atau kesan Viko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari kelas 9A. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Rizka karena sudah diajak berdiskusi tadi tentang apa yang telah saya perbuat dan apa yang saya perbuat itu merupakan hal yang salah bagi saya. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang baik dan jauh lebih bisa mengontrol emosi supaya kesalahan yang saya perbuat seperti apa yang didiskusikan ini tadi tidak terulang lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru semuanya, apabila kita memperlakukan menangani sebuah masalah dengan hal seperti ini, insya Allah siswa akan kembali lagi ke kelasnya dengan hal-hal positif, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Namun hal ini tidak akan terjadi apabila tidak semua warga di sekolah melaksanakan. Jadi tetap harus semua warga sekolah. Jadi dimulai dari Bapak Ibu guru wali kelas yang melaksanakan keyakinan kelas. Ditekankan itu ke siswa tentang keyakinan kelas. Diingatkan lagi tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Insya Allah apabila tiap wali kelas selalu mengajak ngobrol siswanya, kemudian mengingatkan lagi tentang kebiasaan positif, kebiasaan dari depan ada senyum, sapa, salam, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik yang sholat duha, kemudian ngaji bersama, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati antar teman. Hal itu bila setiap kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas, insya Allah disiplin positif, budaya positif di sekolah akan berjalan dengan baik. Tentunya dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Taufik sebagai kaum kurikulum yang kita banggakan. Oke, baik Bapak Ibu, next. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian presentasi saya tentang budaya positif di sekolah kita. Marilah kita memotivasi siswa untuk melaksanakan budaya positif. Dimulai dari mana? Dimulai dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Kalau sudah tercipta keyakinan kelas, kemudian ada pembiasaan-pembiasaan positif, kemudian ada bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, semua warga sekolah melaksanakan itu, semua Bapak Ibu guru melaksanakan semua itu. Kemudian juga ada restitusi tadi, bagaimana menangani masalah, kemudian fungsi kontrol guru yang baik. Insya Allah budaya positif akan semakin berkembang baik di sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Roni Sita selaku pemateri yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sekaligus membanggakan SMP Negeri 1 Merak sebagai guru penggerak Angkatan 11. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan Ibu Roni Sita dapat memberikan dampak positif dan kemajuan bagi SMP Negeri 1 Merak. Para hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu guru sekalian dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 atas nama pembawa acara. Saya mohon maaf selama pelaksanaan ada kekurangan kehilafan baik dalam bertutur kata dan berperilaku. Saya Siftia Dewi Febriatika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.